Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda lewat program podcast Kemenak Tangsel edisi Bincang Santai Ramadan. Kali ini kita akan membahas topik yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu pentingnya pendidikan akhlak dalam keluarga. Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio kami penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan sekaligus sebagai Ketua Badan Kontak Majlis Taklim atau BKMT Kota Tangerang Selatan, yaitu Ibu Hajah Tati Astaryati SAG MM. Mari kita sembah beliau. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bu Haji? Alhamdulillah sehat. Ini puasa-puasa tetap seger sekali ini, Masya Allah. Berkah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Haji hadir di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam keluarga. Ini mungkin ranahnya Bu Haji sebagai Ketua BMK PKMT ya. Mungkin apa Bu Haji, seberapa penting pendidikan akhlak bagi keluarga, khususnya bagi anak-anak ya. Apalagi di masa era digital seperti sekarang ini. Kemudian ditambah lagi dengan masa pandemi yang sudah hampir 2 tahun, sekolah juga online gitu, sehingga pendidikan anak tuh terasa mereka tuh akhlaknya kurang ya. Gimana menurut Bu Haji memandang hal ini? Tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam keluarga. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalin nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu bil haqq basyira wan nadhira amma ba'du. Berbicara tentang akhlak ya, khususnya untuk anak-anak atau keluarga seluruhnya lah. Dalam kehidupan ini memang akhlak memegang peranan yang sangat penting, dan tentunya untuk mewujudkan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan selalu berakhlak mulia atau yang disebut dengan akhlakul karimah, maka tentunya tidak lain kita harus selalu merujuk melihat seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, tentunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi bahwa Allah sudah memberikan penjelasan, sudah ada seorang manusia bernama Rasulullah Muhammad, terdapat di dalam dirinya itu suri tauladan atau contoh keteladanan yang baik dalam menjalani kehidupan ini, supaya benar-benar dalam hidup itu membawa kebaikan, kesejahteraan, keselamatan dunia sampai akhirat. Maka tidak ada lain solusinya, rujukannya adalah kembali kepada surah Al-Ahzab ayat 21 tersebut. Bahkan Rasul sendiri diutus ya, liutammima makarimal akhlak Ibu Haji ya. Ya betul, bahwa Rasulullah itu Allah punya tujuan mengutus Rasul itu ya untuk itu, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka tentunya pendidikan akhlak ini sangat penting dilakukan sejak anak itu usia dini, bahkan dalam kandungan, sejak mulai dalam kandungan Bu Haji ya, pendidikan akhlak itu ya. Ya betul. Kalau memberikan pendidikan itu bukan menunggu sudah besar gitu. Tadi seperti Bapak katakan, sejak dalam kandungan pun orang tuanya itu sudah benar-benar membiasakan akhlak-akhlak yang mulia gitu. Seperti umpamanya
dia selalu berkata yang benar, berkata yang mulia, berkata yang baik. Jangan lagi hamil tapi mengucapkan Bohong kata-kata gitu. itu ya. Atau Lagi hamil tapi ngebohongin suami. siapalah gitu. Jadi dia berarti sudah memberikan pendidikan yang tidak baik. Sejak kandungan itu ya. Sejak dalam kandungan kita selalu mendisiplinkan diri untuk selalu berakhlak mulia gitu. Karena tampil kita dengan akhlak mulia itu secara otomatis kita mendidik untuk janin yang ada dalam kandungan, bahkan untuk orang lain yang melihat kita pun itu sudah memberikan satu pendidikan dengan akhlak yang baik itu. Malah saya pernah membaca sebuah penelitian ya, anak yang berada dalam kandungan kemudian diperdengarkan ya musik-musik simfoni atau musik-musik klasik, itu nanti dia ketika lahir akan menjadi seorang seniman katanya. Otaknya itu akan pintar. Itu didengarkan musik-musik ya. Apalagi misalnya ketika seorang ibu muslimah ya, seorang muslimah hamil kemudian dia melantunkan ayat-ayat Quran, tentunya sangat luar biasa bagi dampak anak dalam kandungan Ibu Haji ya. Iya betul itu. Jadi memang orang tua itu kan memang sebagai guru ya kan, yang dibilang al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu adalah guru ya yang pertama di dalam rumah tangga. Sekolah pertama bagi anak. Atau pendidikan yang pertama diberikan oleh orang tua kan begitu. Dan memang Nabi juga menganjurkan bahwa di dalam rumah itu jadikanlah lembaga untuk selalu mengkaji, menyampaikan dan menyinari ajaran-ajaran yang kalau kita memang muslimah, ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci kita yaitu Al-Qur'an. Seperti dalam sabdanya kata Nabi bahwa nawiru buyutakum bisolah wa bitilawatil Quran. Jadi sinari, terangi rumah kamu dengan sholat dan juga dengan bacaan Al-Quran. Nah, kalau disinari dengan lagu-lagu ya tentunya akan menjadi bagaimana itu ya orang tuanya membentuk apa gitu kepada anaknya. Jadi memang di masa-masa balita ya, mungkin usia 1-5 tahun itu pendidikan dalam keluarga khususnya ibu mungkin yang sering di rumah ya, itu sangat penting sekali ya. Jangan sampai misalnya ketika anak kan gini, saya sering ini nih kalau lagi di mall gitu ya atau di pasar gitu ngeliat ibu-ibu sambil gendong anak tapi ngerumpi Bu Waji gosipin orang, itu secara tanpa disadari mungkin itu memberi pendidikan anak dalam pangkuannya itu agar biar dia bisa gosip kali ya. Iya. Bisa jadi kayak gitu kan? Ya bisa jadi. Gitu. Jadi memang orang tua, ibu atau bapak atau kita sebagai muslim lah gitu, orang beriman ini memang tampil kita itu harus selalu mendidik begitu. Jadi yang dikatakan ilmu itu kan apa yang ditampilkan oleh kita, apa yang dinampakkan, diperlihatkan oleh kita itu adalah sebuah pendidikan begitu. Nah, bagaimana kita memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, maka disitulah di dalam penampilan kita dimanapun aktivitas kita selalu menampakkan akhlak yang mulia gitu. Karena tampil kita sekaligus mendidik contoh ya, mendidik dan memberi contoh. Ya karena mungkin anak itu seringkali mungkin dalam persentase dalam psikologi itu saya pernah baca ya, anak itu 70% lebih dari 70% itu melihat dari perilaku orang tuanya. Iya, betul. Dan sisanya itu hanya mendengar ucapan orang tuanya, nasihat-nasihat orang tuanya. Jadi perilaku atau contoh di orang tua itu lebih dominan ketimbang misalnya orang tua itu nasehatin, ngajarin gitu dengan secara verbal gitu ya. Sebaiknya misalnya kayak sholat buat dia, nggak perlu mungkin kita menyuruh anak ayo nak sholat, nggak usah gitu kan. Dengan orang tuanya sholat di rumah dengan berjamaah misalnya, itu secara tidak langsung mendidik anak untuk melakukan sholat gitu Pak Ji ya. Iya seperti itu. Contoh artinya dari orang tua, bahwa orang tua itu ya selalu bukan hanya menyuruh gitu ya, tetapi memberikan contoh. Memang uswah hasanah, contoh yang baik, dan qudwah hasanah ya, keteladanan yang baik. Nah, jadi cara kita untuk mendidik kepada keluarga atau anak-anak kita ya dengan senantiasa memberikan keteladanan gitu. Jangan sampai kita nyuruh ayo sholat baca Quran, tapi ibunya aja baca HP atau baca WA terus kan begitu. Bukan Quran yang dia ajarkan kepada anaknya, malah dia membaca WA seperti itu. Ya apalagi di zaman sekarang nih ya. Jadi kadang-kadang anak dalam suatu keluarga itu biasanya kayak orang tua, seorang ayah lah ya, pulang kerja biasanya disambut oleh istri dan anak-anaknya gitu kan. Sekarang banyak juga teman-teman saya gitu, wah gimana nih saya kalau pulang ke rumah
istri hebuk main HP anak, wah gitu ya, jadinya fokus pikirnya itu sudah kepada gadget atau HP. Nah baik Bu Haji, ini kan ada Nabi sangat menganjurkan atau menegaskan pada orang tua untuk mendidik anak selain akhlak, yaitu dengan sholat ya. Bahkan mungkin Bu Haji lebih tahu bahwa Nabi menyuruh umat Islam untuk menyuruh anak sholat itu di usia 7 tahun. Lanjutan dari hadis itu, ya, kalau 7 tahun dia belum sholat, ayo suruh sholat gitu kan. Tapi katanya di usia 10 tahun kalau belum sholat boleh dipukul. Itu apa benar Bu Haji? Iya. Jadi memang kata Nabi seperti itu ya, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'a sinin gitu. Wadribuhum 'alaiha asru hasanah gitu ya, asru sanah gitu ya, 10 tahun. Jadi ketika umur 7 tahun memang dianjurkan kita untuk mendidik anak itu masalah sholat gitu. Ketika umur 7 tahun udah disuruh ya? Ya, ketika 7 tahun dan terus sampai 10 tahun masih belum juga dia mau mengerjakan sholat, maka di usia 10 tahun itu kita dibolehkan untuk memukulnya. Nah, memukul ini bisa gak Bu Haji menjelaskan? Jangan sampai nanti orang membaca teks hadis ini menganggap ini ajaran Islam kejam sekali. Anak usia 10 tahun masih kecil gak mau sholat dipukul gitu. Ini bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat tafsiran atau penjelasan dari hadis itu Bu Haji? Maksudnya dipukul di situ bukan berarti dipukul secara fisik gitu ya. Ya orang kan pukul pakai rotan atau pakai kayu. Ini apa? Maksudnya pengertiannya ya, kita mengartikannya bukan pukulan yang benar-benar memukul fisiknya, apalagi sampai tempat-tempat yang di muka atau yang sampai merusaklah daripada fisiknya. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi memukul di sini artinya benar-benar memberikan ketegasan, memberikan kedisiplinan supaya anak itu benar-benar mengerti daripada perintah sholat itu. Karena perintah sholat itu kan bukan untuk istilahnya kejam gitu ya, tapi justru perintah sholat itu membuat hambanya itu menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang halus, menjadi hamba yang berakhlak, terutama akhlak kepada Tuhannya. Betul. Karena sebagai tanda syukur pertama itu ya mendirikan sholat kan begitu. Sehingga perintah untuk sholat itu sampai dikatakan itu kalau dia tidak mau umur 10 tahun itu harus dipukul. Itu kan? Mungkin pentingnya sholat itu luar biasa. Begitu pentingnya sholat ya, sehingga orang tua itu harus sudah menyuruh anak untuk sholat tuh di usia 7 tahun, terus selama 10 tahun disuruh gitu. Kalau masih tidak mau juga disuruh di usia 10 tahun lebih ditegaskan lagi. Mungkin boleh dimarahin gitu gitu ya. Pokoknya memukul juga boleh, tetapi mukul yang tidak melukai fisiknya. Ya pukul umpamanya tangannya atau kakinya sedikit begitu. Supaya dia ada perhatian bahwa betapa pentingnya sholat di dalam kehidupan itu. Bukan untuk kekerasan seperti KDRT memukul yang melukai gitu fisiknya, bukan itu seperti. Nah ini kan Bu Haji kan ketua BKMT Kota Tangsel nih, yang seluruhnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. BKMT nggak ada yang bapak ya? Ada. Oh ada juga. Ada bapak-bapak. Jadi BKMT itu bukan hanya khusus untuk ibu-ibu ya? Enggak, apalagi di daerah-daerah banyak bapak-bapak pengurusnya. Kalau di Tangselnya ada juga? Ada. Rata-rata ibu-ibu ada, ya. Artinya betapa pentingnya seorang ibu itu dalam mendidik anak, seperti Bu Haji tadi katakan di awal, madrasatul ula bagi anak ya, pendidikan pertama bagi anak. Nah ini bagaimana peran ibu? Ya mungkin ibu bisa memberi trik kepada para ibu ini yang mungkin banyak tinggal di rumah bersama anak-anaknya yang kecil-kecil ini, bagaimana agar seorang ibu itu bisa mendidik anaknya terutama tentang akhlak agar mereka menjadi anak yang soleh. Ya. Itu tadi seperti yang saya ungkapkan dalam hadis Nabi itu tadi, bahwa nawiru buyutakum bisolah wabit tilawatil Quran. Jadi setiap ibu yang dikatakan sebagai guru yang pertama, sekolah yang pertama, maka ibu itu harus benar-benar menjalankan hadis ini. Jadi dia diam di rumah, lebih banyak fokus di rumah, bukan hanya sekedar di rumah itu untuk hardolin ya, ada istilah hardolin, harmodolin di rumah itu. Tetapi bagaimana ibu itu bisa menjadikan rumah itu selain hardolin juga lembaga dakwah.
Jadi tadi itu benar-benar rumah itu dijadikan untuk mengabdi, berakhlak kepada Allah, kan, melakukan sholat itu adalah sebuah persembahan, tanda syukur kita, tanda terima kasih kita, tanda pengabdian kita kepada Allah. Selanjutnya kita lanjutkan omongan Allah itu, firman-firman Allah itu yang nawiru buyutakum bisal wa tilawatil Quran. Maka Quran itu harus dibahas, dikupas secara tuntas supaya kita sebagai orang tua, sebagai ibu dan juga anak-anak kita, semua keluarga kita benar-benar memahami Islam itu, Al-Quran itu secara menyeluruh, secara samil dan kamil ya, sempurna dan menyeluruh. Ya, secara samil, kamil, sempurna dan menyeluruh. Sehingga dengan pemahaman yang sempurna menyeluruh tentang Al-Quran, ya secara otomatis insya Allah dia bisa menerapkan akhlak harus bagaimana hablum minallahnya, hubungan kepada Allah, dan bagaimana hablum minannasnya. Jadi akhlak itu benar-benar dikupas, dikaji di dalam rumah itu, Al-Quran itu dibaca sehingga dia tahu harus bagaimana kita berakhlak kepada Allah, kepada manusia, kepada orang tua, kepada guru, dan kepada siapapun yang namanya manusia. Bahkan kepada binatang pun, kepada lingkungan pun kita semua harus berakhlak. Itulah pentingnya kita mengupas Al-Quran supaya hidup kita ini benar-benar menjadi rahmatan lil alamin gitu. Nah, makanya ibu ini karena dia sebagai sekolah pertama bagi anak, maka sangat sekali menentukan apakah anak itu sukses atau tidak ya. Kalau kita baca sejarah misalnya Bu Haji ya, misalnya Nabi Musa ya. Nabi Musa itu kan dibesarkan oleh ibunya. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran bapaknya tidak dijelaskan lah ya peran bapaknya dalam mendidik Nabi Musa. Dia menjadi orang yang sukses, ya kan? Nabi Isa apalagi, tidak punya bapak, gitu kan? Tapi dia menjadi orang besar, gitu kan? Dia nggak usah jauh-jauh. Nabi kita Muhammad SAW, lahir sudah yatim, ya, kemudian yang mendidik siapa? Ibunya, Siti Aminah. Tapi dengan didikan ibu itu, ya, mereka ini menjadi orang besar gitu. Artinya mungkin kalau peran dalam mendidik anak agar sukses itu mungkin peran ibu itu 90% itu di ibu. Jadi kalau misalnya gini Bu Haji ya, saya pernah kalau ada pembagian rapor gitu kan, atau orang-orang prestasi, itu yang tanya ibunya siapa sih itu, begitu Bu Haji ya. Sering kali begitu yang tanya ibunya siapa sih. Kok ibu, kayak saya sebagai ayah tuh nggak adil gitu, kok ibunya ditanya gitu kan. Tapi kalau misalnya dapat telepon dari kantor polisi gitu kan, anak kita ditangkap gitu, yang ditanya bapaknya gitu ya. Ini gimana Mbak? Jadi benar-benar ibu itu harus menjadi guru pertama bagi anak dalam rangka terutama dalam pendidikan akhlak ya. Iya. Kalau bapak itu hanya ya bantu-bantu sedikit, nyiapin uang aja lah gitu mungkin ya. Iya. Makanya ada istilah kalau anak itu baik kan tanya ibunya, kan? Gitu. Tapi kalau lapar tuh tanya bapaknya, gitu. Kan ada istilah seperti itu. Makanya memang di sini dalam Islam lah kita ya, seorang ibu itu memang harus benar-benar, ibu itu harus menjadi ibu yang berkualitas begitu, yang dia mampu menghantarkan putra-putrinya, keluarganya menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Jadi dia beradanya di rumah itu benar-benar sukses lah, membawa keluarga sampai selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kualitas seorang ibu itu harus benar-benar bagus lah seperti itu, dan harus berprinsip bahwa tidak ada solusi yang terbaik. Jadi dia harus benar-benar memahami Quran untuk mencari solusi terhadap permasalahan hidup dalam keluarga. Apakah itu anak bengal atau anak itu kurang bagus akhlaknya, tingkah lakunya. Maka kita harus bertakwa kepada Allah, mengikuti aturan-aturan atau konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana kan semua konsep ada dalam Al-Quran. Konsep mendidik anak yang baik, konsep mendidik anak yang berakhlakul karimah, konsep untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu konsepnya sudah ada semua dalam Al-Quran. Tinggal ibunya itu mau membaca, memahami, kemudian menghayati, dan akhirnya dia mengamalkan untuk bagaimana mencetak anak-anaknya supaya menjadi anak-anak yang berkualitas, yang menjadi aset bagi umat, yang bisa diharapkan untuk kebaikan keluarga, tentunya agama dan bangsa serta negara. Itulah pentingnya seorang ibu untuk terus belajar ya. Iya, betul. Ya, mengaji, contohnya bergabung dengan Masjid Taklim ini gitu kan. Iya, betul. Kalau nggak mau begitu dia mau belajar di mana gitu. Karena kan kalau kata Umar bin Khattab itu kan
didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Karena anakmu bukan lahir di zaman, bukan gitu kan. Artinya seorang tua itu harus menjadi anak ya dalam rangka mendidik anaknya gitu kan. Jangan ego dia karena dulu dia dididik dengan cara yang seperti ini kemudian dipaksakan mendidik anak di zaman sekarang. Nggak cocok ya Bu ya. Iya, Bu Haji, ya. betul. Jadi memang ibu itu harus benar-benar ya tahu sikon lah situasi kondisi seperti sekarang ini. Jadi ibu tuh benar-benar harus jangan juga apa ya ketinggalan informasi. Kurang baca, kurang wawasan, kurang pengetahuan, sehingga dia apa adanya yang dia bisa itu anaknya, sehingga anaknya tidak sukses. Gitu. Tapi kalau ibunya cerdas, ibunya benar-benar mengetahui lah pengetahuan apa tentang pendidikan dan sebagainya, konsep yang ada dalam Al-Quran dia terapkan, insya Allah dia sukses memimpin, membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang solih dan solihah berakhlakul karim, insya Allah. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada Bu Haji apa kisah misalnya seberapa penting sih nasihat orang tua bagi anak. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada misalnya kisah Luqman ya, menasihati anaknya. Mungkin Bu Haji bisa sedikit menjelaskan kepada sahabat podcast tentang nasihat Luqman kepada anaknya dalam menanamkan akhlak ini. Oh iya, iya. Itu ada dalam surah Luqman ya. Luqman ayat 13 gitu ya. Itu ada wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi di sini Allah memberikan contoh ada pada kisah Luqman bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Yang pertama adalah yang utama dan pertama adalah beliau Luqman katakan kepada anaknya la tusyrik billah. Jangan. Inna syirka la zulmun azim. Jadi jangan menyekutukan Allah, jangan menanding-nandingi Allah. Ya, karena artinya itu semua adalah kezoliman yang sangat besar. Di sini pendidikan tauhid berarti ya. Ya, pendidikan tauhid artinya benar-benar ditanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita mengasih pendidikan tetapi pendidikan tauhid ini tidak ada. Jadi carilah pendidikan atau sekolah atau tempat belajar yang bisa menyelamatkan akidah anak-anak kita. Jadi artinya kalau orang tua merasa tidak mampu mengajarkan anak-anaknya pendidikan agama, maka setidaknya berilah fasilitas kepada anak dengan cara memasukkan mereka kepada sekolah-sekolah yang Islam gitu ya mungkin ya. Kan ada orang tua misalnya dia sibuk. Ya. Atau ke pesantren-pesantren kan banyak sekarang. Betul. Jadi ada orang tua yang tidak sibuk atau dia memang tidak paham agama juga gitu. Saya bagaimana Bu Haji mau mendidik anak saya sendiri, ilmu pengetahuan agama saya kurang gitu kan. Nah, setidaknya orang tua memberi fasilitas pada anak memasukkan ke pesantren atau sekolah-sekolah yang berbasis Islam, pendidikan agama itu ya Bu Haji ya. Iya. Itu upaya-upaya lah ya, usaha kita. Jangan kemudian mentang-mentang kita nggak bisa ngajarin anak sholat kemudian ya udah gitu. Iya berarti nggak ada usaha dong. Nggak ada usaha gitu. Kan kata Allah, mampu. Kata Allah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika kitanya nggak mau merubah. Jadi bagaimana kita mau merubah anak-anak kita yang belum tahu apa tentang bagaimana berakhlak kepada Tuhannya, berakhlak kepada sama manusia? Ya tentunya itu kembali benar-benar kita memberikan fasilitas, pelajaran ataupun ya fasilitas tempat-tempat pendidikan yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari hal-hal yang negatif. Itu yang pertama tadi nasihat Luqman itu jangan syirik ya, syirik, meninggalkan syirik. La tusyrik billah. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan akhlak misalnya nasihat Luqman pada anaknya saya pernah dengar apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini anak-anak sekarang banyak yang sombong loh Haji. Ya, gitu ya, dengan fasilitas yang didapat dari orang tua, bukan dengan HP yang baru atau dengan apa gitu yang baru. Kemudian ada telepon Bu Haji. Iya. Iya, udah. Bilang lagi podcast kita bilangnya. Jadi dengan dia punya mainan atau punya fasilitas dari orang tuanya mengibatkan dia jadi sombong kepada teman-temannya. Iya. Ini gimana Bu Haji? Cara mendidik anak agar jangan berperilaku sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya salah satu itu kan membentuk akhlak itu kan, akhlak yang mahmudah ya istilahnya, akhlak yang terpuji. Ya salah satu memang tidak boleh
sombong gitu kan. Ya Orang terutama itu jangan. tadi orang yang tidak salah juga termasuk sombong, berarti dia tidak mau berdoa kepada Allah kan, seperti itu. Ya disampaikan itu tadi solusinya. Sampaikan ayat-ayat Allah, sampaikan nasihat-nasihat dari Rasulullah. Kalau itu sudah disampaikan dengan tadi sempurna, menyeluruh, makanya rumah itu jadikan kajian, menjadikan lembaga kajian-kajian tentang Islam, supaya anak-anak kita itu dalam hidupnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau kata Allah, wala tamshi fil ardi marha, jangan kamu berjalan muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Kalau mereka nggak baca, nggak tahu gitu kan apa perintah Allah, ya jelas dia akan melakukan segala sesuatu itu ya tentunya tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan bahkan Nabi pun mengatakan orang sombong itu diharamkan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang sombong itu, walaupun ada kesombongannya cuma sebesar biji sawi ya, biji zarah itu. Nah, ini orang tua harus bisa menjelaskan ayat ini, ayat-ayat dalam Quran tentang pendidikan ini kepada anak dengan bahasa mereka ya. Betul. Disesuaikan dengan kondisi mereka. Betul. Gitu. Baik Bu Haji, ini apalagi di bulan puasa mungkin saatnya orang tua lebih fokus kepada pendidikan anak gitu. Jangan sibuk buka di luar. Betul. Jangan sibuk buka di mall. Gitu kan? Iya. Ada orang kan bukanya sama dia mengajak keluarga membuka di mall gitu. Boleh aja boleh itu saja, boleh tapi kebanyakan buka di mall misalnya jam 5 sudah sampai di restorannya gitu kan. Setelah buka lupa sholat maghrib dia kan, bukanya di mall tapi nggak sholat maghrib gitu. Nah ini bahaya nih pendidikan. Mungkin hal-hal sepele ya, tapi ini bisa membekas pada anak. Ternyata orang tua saya dulu juga waktu buka puasa di mall nggak sholat maghrib nggak apa-apa. Nah ini kan sebenarnya hal-hal kecil yang tanpa disadari orang tua Bu Haji ya. Maka apa Bu Haji nih terakhir mungkin ya di bulan puasa kembali ini tadi bahwa yang sangat penting dalam hidup keluarga itu memang keteladanan ya. Contoh uswah hasanah dan qudwah hasanah dari kedua orang tua. Yang dibekali juga oleh pengetahuan dan wawasan orang betul tuanya. gitu. Jadi contoh keteladanan yang baik itu bagaimana nilai-nilai Islam itu dihidupkan dalam rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ibu. Jadi seluruh anggota keluarga itu benar-benar memahami Islam dan juga menerapkan nilai-nilai Islam itu dalam keluarga, sehingga benar-benar keluarga itu menjadi keluarga yang menjadi contoh juga buat orang lain. Gitu. Ibunya, bapaknya, anak-anaknya tampil dengan akhlak yang mulia dalam bertetangga, berteman, solidaritasnya juga bagus kepada teman, kepada orang lain. Inilah kesempurnaan iman Islam kalau dia benar-benar tahu ilmunya. Karena itu rumah itu sekali lagi jadikan rumah itu untuk benar-benar mengkaji agama, baik dari firman-firman Allah maupun sabda-sabda Rasulullah, yaitu Quran dan hadis. Insya Allah kata Nabi, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Justru sebaliknya, keluarga itu menjadi keluarga yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya juga selamat, bahagia dunia sampai akhirat. Jadi intinya, konsepnya kembali kepada Al-Quran. Bersama Al-Quran kita bisa, insya Allah. Terakhir banget ini, karena ibu yang sering di rumah, ya, maka ibu harus perkasa. Nah ini motonya ini motonya BKMT Tangsel ini ya, perkasa. Mungkin Bu Haji bisa mengingatkan lagi ini kepada sobat podcast. Subhanallah Pak Fuad, ternyata Pak Budi itu mengikuti ya tentang BKMT. Saya sering ngeliput. Subhanallah, terima kasih. Jadi ya begitulah bahwa Badan Kontak Majelis Ta'lim untuk Tangerang Selatan itu ya fokus untuk benar-benar bagaimana membuat perempuan itu menjadi perempuan yang tadi perkasa ya, perempuan yang kuat, sehat, sejahtera. Kuat itu udah kuat ilmunya, imannya, akidahnya, istiqomahnya, sabarnya, syukurnya, ikhlasnya, ekonominya. Pokoknya memang semua harus kuat. Karena Nabi juga bilang al-mu'minul qawiyun khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih disukai, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, disitulah kita memang harus terus menerapkan hadis-hadis Nabi juga, supaya kita benar-benar bisa hidup yang sejahtera dan bahagia. Jadi perkasa itu perempuan kuat, sehat dan sejahtera. Perempuan kuat, sehat dan sejahtera. Ya, sehat imannya, akidahnya, seperti itu. Baik Bu Haji, terima kasih.
Ini saya sangat yakin ibu-ibu sangat bermanfaat khususnya buat kaum Amin, wanita, amin. ibu-ibu Amin, ya Allah. muda ya dalam semoga mendidik anaknya. bermanfaat. Amin. Dan saya boleh minta nomor Bu Haji, boleh nggak saya share? Boleh? Ah. Boleh, Pak. Berapa Ibu Haji? Silakan. 0 081 31 83 83 08 08 09 09 7. 7. Nah, bagi sobat podcast yang ingin mungkin ngobrol-ngobrol langsung dengan Ustazah Tati Astaryati, Ketua BKMT Tangsel dan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, bisa menghubungi di nomor 0813 1830 8097. Terima kasih Bu Haji atas Sama-sama, kehadirannya. Pak Jazakillah, Fuad, semoga atas bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik sobat podcast, demikian bincang-bincang kami bersama penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan yang juga sebagai Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Kota Tangerang Selatan, Hajah Tati Astaryati SAGMM. Semoga bermanfaat. Dari Amin, ya Allah. Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya Azharul Fuad Mahfud bersama kru yang bertugas, Bang Syahrul Hidayat. Ya, undur diri. Kita akan jumpa lagi besok insya Allah dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة